Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Atia. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai kewirausahaan, dan video ini saya tunjukkan terutama untuk Pak Endang Eskom MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Jadi, apa itu wirausaha? Istilah kewirausahaan sudah lama menjadi wacana di Indonesia, baik pada tingkat formal di perguruan tinggi dan pemerintah, ataupun pada tingkat non-formal pada kehidupan ekonomi di masyarakat. Dilihat dari terminologi, dulu dikenal adanya istilah wira swasta dan kewirausahaan. Sekarang tampaknya sudah ada semacam konvensi sehingga istilah tersebut menjadi wirausaha atau entrepreneur dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira sendiri adalah pelopor dan usaha yang berarti berusaha. Sama seperti wira swasta, wira pelopor dan swasta adalah berusaha di sektor non-pemerintah. Arti ini terjemahan dari kata entrepreneur. Kata entrepreneur berasal dari kata Prancis, yaitu entreprendre, maaf apabila salah pengucapan, yang berarti berusaha. Dalam konteks bisnis, maksudnya adalah memulai sebuah bisnis. Pada kamus Merriam-Webster menggambarkan definisi entrepreneur sebagai seseorang yang mengorganisir, memanajemen, dan menanggung resiko sebuah bisnis atau usaha. Konsep entrepreneurship atau kewirausahaan memiliki arti yang luas. Salah satunya, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kecakapan tinggi dalam melakukan perubahan, memiliki karakteristik yang hanya ditemukan sangat sedikit dalam sebuah populasi. Definisi lainnya adalah seseorang yang ingin bekerja untuk dirinya. Ciri-ciri dan watak kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri, keyakinan, ketidaktergantungan, individualistis, dan optimis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, serta energi dan inisiatif. Yang ketiga, pengambilan risiko, yaitu kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar dan suka tantangan. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima, keorisinilan, inovatif dan kreatif, serta fleksibel. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Fungsi wirausaha adalah memperkenalkan barang baru, melaksanakan metode produksi baru, membuka bahan dan sumber-sumber baru, serta pelaksanaan organisasi baru. Sedangkan keuntungan kewirausahaan antara lain, yang pertama otonomi, itu pengelolaan yang merdeka, membuat wirausaha menjadi seorang bos yang penuh kekuasaan. Yang kedua, tantangan awal dan motif berprestasi, merupakan pendorong yang baik dan berpeluang untuk mengembangkan konsep usaha yang menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, kontrol finansial, bebas dalam mengelola keuangan dan merasa sebagai kekayaan milik sendiri yang dapat diaturnya sendiri. Nah, ada beberapa mitos kewirausahaan. Yang pertama, entrepreneur adalah eksekutor, bukan konseptor. Meskipun benar bahwa entrepreneur selalu berorientasi pada tindakan, bukan no action talk only, namun entrepreneur sejati adalah mereka yang secara sistematis merencanakan segala langkahnya, salah satunya dengan penyusunan rencana bisnis yang baik. Konseptor adalah sama pentingnya dengan eksekutor. Selanjutnya, mitos berikutnya itu entrepreneur adalah dilahirkan, bukan diciptakan. Ini mitos. Ide bahwa sifat entrepreneur tidak bisa diajarkan, bahwa sifat entrepreneur hanya bisa didapat dari bawaan DNA adalah salah. Seperti disiplin ilmu lainnya, entrepreneurship memiliki model, proses, dan studi kasus yang dapat dipelajari oleh siapapun. Selanjutnya, entrepreneur sama dengan penemu atau inventor. Ide bahwa seseorang harus selalu menjadi penemu untuk menjadi pengusaha tidak sepenuhnya benar. Meski banyak penemu yang menjadi pengusaha, pada kenyataannya kebanyakan pengusaha adalah mereka yang berinovasi, bukan yang menjadi penemu. Mitos selanjutnya, entrepreneur adalah orang-orang yang aneh secara akademis dan sosial. Mitos yang berkembang adalah entrepreneur biasanya berasal dari kalangan orang-orang yang gagal di dunia pendidikan, di dunia akademis. Misalnya para mahasiswa yang di DO,
orang-orang yang gagal di dunia pekerjaan atau misalnya dipecat, profesi entrepreneur pada waktu dulu dianggap sebagai pilihan yang posisinya jauh di bawah profesi eksekutif. Namun sekarang, entrepreneur adalah sosok pahlawan masyarakat yang profesinya telah sejajar dengan profesi manapun. Nah, selanjutnya uang adalah segalanya. Modal bukanlah satu-satunya penyebab kegagalan perusahaan. Masalah keuangan seringkali dari masalah lain, seperti manajemen yang tidak kompeten, tidak memahami cara mengelola keuangan, perencanaan tidak matang, dan sebagainya. Banyak pengusaha sukses yang dapat mengatasi masalah keuangan, masalah kekurangan uang sambil ia mengelola usahanya. Mitos selanjutnya, entrepreneur memerlukan keberuntungan. Berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat adalah keberuntungan. Namun, keberuntungan terjadi ketika peluang bertemu dengan perencanaan yang matang. Pengusaha sukses adalah mereka yang siap mengantisipasi situasi di masa depan dan mengubah peluang menjadi bisnis berprofit tinggi. Oleh karena itu, harus kita definisikan kembali apa keberuntungan sebenarnya, yaitu persiapan, motivasi, wawasan, dan sifat inovatif. Entrepreneur memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Adalah benar bahwa entrepreneur gagal berkali-kali sebelum mencapai kesuksesan. Mereka mengikuti moto utama, jika Anda belum berhasil pertama kali, coba dan cobalah lagi. Kegagalan bisa memberikan banyak pelajaran berharga bagi mereka yang mau belajar. Namun statistik menunjukkan bahwa tingkat kegagalan tinggi ini adalah salah kaprah. Mitos selanjutnya, entrepreneur sebagai pengambil resiko ekstrim. Meskipun tampaknya entrepreneur berspekulasi dalam mengambil peluang bisnis, fakta yang ada adalah mereka sebagai pengambil resiko moderat atau resiko yang telah diperhitungkan. Pengusaha sukses menyusun rencana dan mempersiapkan segalanya sebaik mungkin untuk bisa mengurangi resiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka. Oke, jadi gimana? Apakah Anda tertarik menjadi entrepreneur? Ada kutipan dari Steve Jobs, co-founder CEO dari Apple. Katanya, your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is good work, and the only way to do great work is to love what you do. Yang artinya, pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Kira-kira seperti itu artinya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada banyak kosakata yang salah, karena ada beberapa kata asing yang saya sendiri tidak bisa mengucapkan dengan benar dan baik. Terima kasih. Apabila ada saran dan kritik silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.